Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armalisa Nabila Putri S dari kelas A Palembang dengan NIM 070113823213. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kepemimpinan. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup perilaku organisasi. Perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai pemahaman, prediksi, dan pengelolaan perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok yang terjadi dalam suatu organisasi. Terdapat 4 elemen organisasi internal. Yang pertama orang, yang kedua struktur, yang ketiga teknologi, dan yang keempat sistem sosial. Sistem sosial ini termasuk pada eksternal. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat elemen ini. Yang pertama, orang. Organisasi terdiri dari individu atau kelompok yang dinamis yang dibentuk untuk mencapai tujuan atau sasaran yang berfungsi untuk melayani masyarakat. Yang kedua, struktur. Struktur organisasi mendefinisikan hubungan antar individu dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Hubungan ini menciptakan pembagian pekerjaan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, teknologi. Teknologi organisasi mempengaruhi kondisi fisik dan ekonomi dari tempat orang bekerja serta berperan sebagai efektivitas dan batasan pekerjaan tergantung pada sifat organisasi. Yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial mempengaruhi organisasi melalui sikap individu dan kondisi kerja dan untuk menciptakan persaingan sumber daya. Ruang lingkup perilaku organisasi mengintegrasi 3 konsep masing-masing. Yang pertama, perilaku individu. Perilaku individu mencakup kepribadian, pembelajaran, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang kedua, perilaku antar individu. Perilaku antar individu mencakup aspek kepemimpinan, dinamika kelompok, konflik, kekuasaan, dan politik. Yang ketiga, perilaku kelompok. Perilaku kelompok mencakup cara kelompok berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Peran perilaku organisasi. Perilaku organisasi memiliki 7 peran penting untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kedua, kurangi kemungkinan konflik. Yang ketiga, memfasilitasi manajemen. Yang keempat, membantu dalam motivasi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi organisasi. Yang keenam, mengembangkan sikap positif. Dan yang ketujuh, membantu dalam penilaian kinerja. Kemudian, ada tujuan perilaku organisasi. Perilaku organisasi memiliki tujuan. Yang pertama, memahami perilaku karyawan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi organisasi. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, memotivasi karyawan. Yang kelima, memungkinkan penilaian kinerja. Yang keenam, pemanfaatan karyawan secara optimal. Dan yang ketujuh, merangsang inovasi perubahan. Baiklah, sekian pemaparan materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.